Nah, Nasdem yang kerap bersuara keras menolak politik mahar, faktanya tidak begitu, no. Jadi jangankan memenangkan Pak Anies, ya, menambah kursi DPR hingga 100 wakil rakyat juga akan sangat berat. Wong semuanya sudah seperti ini. Ya ini monggo Pak Surya Paloh tinggal berjuang mikir Pak Anies atau mikir partainya. Ini tinggal memilih. Ini pesan Om Begawan loh. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, ngomongin politik. Saya mau lagi cerita ini, kisah sedih Partai Nasdem. Ini G. Plate, menterinya Nasdem bener-bener ditangkap ini. Proses karena korupsi ya terus ada terus di Indonesia. Yang gumun saya ini, gemes saya ini. Tapi sebelum saya mau membahas tentang Johnny G. Plate ini, saya mau mengucapkan kepada tim sepak bola Indonesia ini, hari Rabu Kamis kemarin bener-bener hari yang luar biasa bagi bangsa Indonesia ini. Coba bayangkan ini. Jadi ini suasana politik nasional juga rada adem tuh karena permasalahan ini. Saya ucapkan selamat atas meraihnya medali emas di cabang sepak bola pada SEA Games di Kamboja sana. Ini cabang bergengsi ini. Cabang harga diri bangsa. Kita harus menunggu selama 32 tahun untuk memperoleh prestasi yang sama. Medali emas SEA Games ini 32 tahun. Udah pernah di Indonesia nih. Dan ini saya jadi inget ini. Jadi inget bulan Mei seperti ini, bulan dimana Pak Harto, Presiden Soeharto dijatuhkan dari kekuasaannya yang sudah bertahan 32 tahun. Ya sama persis ini dengan prestasi sepak bola kita di SEA Games ini. Semoga di ajang serupa tahun berikutnya kita tidak harus menunggu selama ini. Ya, meskipun kemarin ya agak kecewa karena Piala Dunia U20 tidak diselenggarakan di Indonesia. Ora apa-apa, ada gantinya. Ya, ini yang kedua ini. Kembali pada pembahasan nih. Ditetapkannya status tersangka Menkominfo Pak Johnny G. Plate ya tentu mengejutkan kita semua, termasuk Om Begawan nih. Jadi ya terkejut, sudah lama itu. Sebenarnya kemungkinan penahanan ini kan sudah bisa diprediksikan sejak tahun lalu. Tapi Kejaksaan Agung, ngopo loh Kejaksaan Agung ini masih belum menemukan bukti pendukung untuk memproses lebih dalam soal kasus ini. Yang jelas kerugian negara dalam proyek BTS yang dikerjakan oleh adiknya Pak Joni malah ini lumayan besar. Ini adine melu-melu proyek ini ngopo ini. Nah, bukan hanya tersangka loh Pak Joni ini. Pak Joni langsung memakai rompi kebesaran koruptor yang warnanya oranye itu menjalani penahanan. Ya, ini pertanyaan penting ini. Pertanyaan penting nih kepada Nasdem ini. Ya, kita mengajukan ini, Om Begawan mengajukan pertanyaan ke Nasdem. Ini katanya Pak Surya Paloh ini. Nah, dulu mengatakan kalau ada satu saja menterinya yang direshuffle, Nasdem akan menarik semua menterinya dari kabinetnya Pak Jokowi. Ini pernyataan Pak Surya Paloh sendiri nih. Nah ini kita tunggu saja keberanian ini yang ditemui dan diwawancarai secara khusus oleh sebuah media waktu itu. Alasan Pak Surya, jika ada satu menteri yang diganti itu berarti menunjukkan ketidakpercayaan Presiden pada Nasdem. Makanya buat apa mempertahankan hubungan tanpa kepercayaan? Lah nek menteri nek korupsi apa ya dipertahankan? Korupsi ya direshuffle, wong tidak direshuffle aja ya harus keluar. Gimana ini maksudnya apa loh ini? Pasca Lebaran kemarin, tensi hubungan Presiden dengan pemilik media grup itu mencapai titik nadir. Titik terendah itu. Setidaknya ya dalam 12 tahun terakhir ini paling ora cetha ini hubungannya ini. Yang cari gara-gara ya tentu bukan Pak Jokowi,
Tahu sendiri kan kita karakternya Pak Jokowi. Orang tahu boleh masalah itu loh. Melainkan ya Pak Surya Paloh sendiri. Ya, kita hormat pada Pak Surya Paloh. Tapi sebagai seorang presiden, Pak Jokowi ingin memperlihatkan bahwa dirinya mendapatkan amanat untuk mengemban jabatan dari rakyat, seluruh rakyat Indonesia ini. Ya, oleh sebab itu, partai tidak bisa seenaknya menyetir kepala negara. Oh, enak men. Ora iso. Sikap presiden sekaligus membuktikan dirinya bukan kepanjangan tangan oligarki. Ya, jika para pendukung koalisi perubahan seperti Pak Rocky Gerung, Pak Rizal Ramli, ada Pak Refli Harun, Pak Amin Rais lagi itu sering menstempel kalau Pak Jokowi itu kepanjangan oligarki. Sekarang waktunya mereka harus mengerti, harus paham. Pak Jokowi bukan orang yang mudah diatur-atur. Wong luar negeri aja ngatur Pak Jokowi ra iso kita itu loh, apalagi partai ya. Ya, salah satu politisi senior yang paham betul dan tidak berani menuduh begitu, yang tidak berani menuduh Pak Jokowi, yaitu Pak Yusuf Kalla. Oh, dia tahu mengapa Pak Yusuf Kalla tidak ikut menstigma bahwa Pak Jokowi itu membangun oligarki. Coba kenapa? Sebagai mantan Wapres, ya pernah jadi wakilnya Pak Jokowi loh. Dirinya bahkan mengalami sendiri perusahaannya yang berbasis di Makassar tetap harus bersaing secara fair jika ingin ikut menggarap proyek pemerintah. Oh, pokoknya mantan wakil presiden terus juga enggak, harus bersaing. Ini bukti ya. Hal itu pula yang membuat dirinya sedih, kesel, anyel, kerot itu loh bahasa Jawanya itu. Kemudian begitu turun jabatan langsung mendorong Pak Anies menjadi bakal capres. Nah, untungnya ini. Untungnya Nasdem segera mengusung Pak Anies, sehingga ini menguntungkan. Merayu Golkar sebagai partai di mana dulu Pak JK pernah jadi ketua umum hampir mustahil. Nah, ini sistem internal Golkar sulit tuh dipengaruhi. Wah, Golkar itu partai yang ciamik kalau menurut Om Begawan ini. Angel ditembus itu. Ditambah yang menghidupi Golkar bukan hanya Pak JK. Ada Pak Erlangga Hartarto yang sekarang menjabat ketua umumnya, Pak Abu Rizal Bakri yang mantan ketua umum juga itu. Jadi ketergantungannya enggak kepada Pak JK saja. Jadi ora iso diatur. Nah, dengan status tersangkanya Pak Joni G Plate ini menambah pertarungan Pilpres 2024 kian berat. Wah, terutama ya koalisi perubahan ini. Nasdem kena masalah, koalisi perubahan kena dampaknya ya. Modal mereka makin mengecil gitu loh. Makin berat bersaing dengan kandidat yang lain, termasuk melawan Pak Ganjar yang diusung PDIP dan P3 dengan ribuan organ relawannya. Pura medeni tuh Pak Ganjar Pranowo itu. Nah, serta Pak Prabowo yang kemungkinan besar diusung Gerindra, PKB ya, mungkin Golkar. Kalau nggak Golkar ke PDIP ya ke Pak Prabowo ini. Nah, Pak Surya Paloh mengusung Pak Anies menjadikan rentetan beban saja ini. Bebannya makin berat ini. Sedih ini. Ya, cerita sedih Partai Nasdem. Lah, Pak Jokowi merasa dilangkahi. Makanya dalam 2 kali pertemuan parpol pendukung pemerintah tidak dilibatkan karena Pak Surya Paloh sudah melibatkan diri mengusung Pak Anies dengan koalisi perubahannya. Ya udah no, Pak Jokowi ya monggo, nah ya enggak diundang gitu ketika ngumpul koalisi-koalisi pemerintah. Bahkan satu anak perusahaannya Pak Surya Paloh yang bergerak di bidang catering nyediain makanan itu terdepak loh dari penyedia jasa buka di PT Privat sana. Walah, ini tentu kerugian besar bagi Pak Surya Paloh nih. Sebab mereka sudah jadi langganan perusahaan raksasa itu sejak tahun 2018. Ya sudah cukup lama. Nah, setiap harinya bayangkan itu, coba dihitung ini. Perusahaan itu membutuhkan catering itu 40.000 karyawan. Bayangkan itu, makan
pagi, siang, malam merasa keuntungannya bisa dibayangkan ini seberapa ini usaha Ketua Umum Nasdem memulihkan hubungan baik dengan RI1 ya akhirnya buntu. Lalu tidak bisa diperbaiki, kita ya angel diperbaiki. Nah, beberapa upaya yang coba dilakukan juga gagal. Oh, jadi Pak ngerti loh Pak Yusuf, Pak Surya Paloh itu jane yo gelo nih yo mundurisin. Tahu mundurisin? Ini menurut Begawan kalau bahasa Jawanya mundurisin gitu loh. Lah, malah dalam sebulan terakhir justru bos MNC Group melakukan pertemuan dengan presiden loh. Lah ini Pak Haritanu ini malah ketemu dengan Pak Presiden. Ada apa ini? Nah, rumor pun menyebar jika Pak Haritanu yang juga Ketua Umum Perindo akan segera menjadi Menkominfo. Ini kabar-kabarnya, tapi ya belum jelas. Tapi ya baguslah kalau jadi menteri itu. Penetapan status tersangka Menkominfo makin meyakinkan publik jika konglomerat tersebut tak lama lagi dilantik menggantikan Pak Joni G. Plate. Nah ya, semoga makin baik itu nanti di Kementerian Komunikasi ini. Meski Pak Paloh menegaskan Nasdem itu memiliki model, oh ya, style, ya, manajemen kepartian yang modern. Ya, ngerti saya ini, kawan ngerti ini. Nah, buktinya gagal membuktikan hal itu. Visi restorasi Indonesia yang sering digaung-gaungkan awal partai itu didirikan kini lenyap tak berbekas. Nah, itu juga menjadikan beberapa tokoh penting Nasdem mengundurkan diri. Wah, itu ada Pak Zulfan Lidan, ada Pak Seswono Yudhosodo, mantan Menteri Orde Baru itu. Ada Pak Enggar Tiaso Lukito itu, dulu juga Golkar itu. Nah, hingga Bu Kony Rahakundini yang menjabat Dewan Pakar melakukan hal serupa, pindah partai. Ini Nasdem ini sedih meneh ini. Nah, Nasdem yang kerap bersuara keras menolak politik mahar, faktanya tidak begitu, no. Jadi jangankan memenangkan Pak Anies, ya, menambah kursi DPR hingga 100 wakil rakyat juga akan sangat berat. Wong semuanya sudah seperti ini. Ya ini monggo Pak Surya Paloh tinggal berjuang mikir Pak Anies atau mikir partainya. Ini tinggal memilih. Ini pesan Om Begawan loh. Ya kalau gitu oke lah. Nanti ketemu lagi di ngompol-ngompol berikutnya kita bahas hal-hal yang lain. Sampai jumpa lagi. Salam Begawan.